akan sulit untuk menemukan alasan tidak mencintai Allah. Coba jawab satu aja alasan kita tidak mencintai Allah. Coba kalau pengen dijawab pun satu aja alasan untuk tidak mencintai Allah. Bingung jawab. Ya. Segala macam contoh air ini nih, jarak saya ke air ini 3 jengkal. Tapi jarak air ini dari bisa nyampe ke sini lebih jauh mana? Lebih jauh dari gunung. Dan ini sudah disiapkan. Boleh saya minum? Boleh diminum? Gratis kah? Gratis. Takutnya disuruh bayar. Ya. Apalagi kalau tadi makannya pakai ikan. Ikannya entah berenang di mana, ada di piring, matang. Ya. Seorang ibu nggak ada air asinya, dia harus menyusui anak. Allah ciptakan sapinya di mana? Susu yang beredar di Indonesia nggak di Indonesia tau? Di New Zealand. Pernah ke New Zealand? Belah mana lagi nggak tahu. Mana yang lebih hebat? Bayi yang mencari sapi atau sapi yang mencari bayi? Bukan sapinya. Tapi bukan susu, air susunya. Alhamdulillah. Terlalu zan. Ya. Teteh semua pernah makan wortel? Pernah. Keluarnya wortel lagi nggak? Enggak ya. Ampasnya sudah dibuang, tapi kebaikan nutrisinya sudah kebaikan nutrisinya sudah enggak repot. Ya, semua tanpa mikir. Selesai. Ini udara nggak kelihatan. Paru-paru hanya butuhnya oksigen. Kita menghirup, campur. Ya. Mohon maaf, bau kentut, bau apa segala macam, ikut kehirup. Tapi gimana ceritanya si paru-paru ngerti? Yang diserap cuma oksigen doang. Darah di situ ternyata orang biologi mengandung hemoglobin lebih mudah berdikatan hanya dengan O2 saja oksigen. Maka ketika masuk ke paru-paru darah ngejemput, yang ketarik cuma oksigennya aja sama hemoglobin lalu ngalir ke seluruh tubuh tanpa mikir. Ya, makanya dulu ada yang ditanya, siapakah Allah itu bagi beliau menjawab yang tetap memasukkan udara ke dalam ruangan aku meskipun aku sedang menghianatinya di dalam kamar tersebut. Nggak akan bisa nemu alasan untuk tidak mencintai Allah. Terlalu baik. Ya. Izin yang kedua ya. Tadi dikutip dari Quran surat ayat 235. Saya uzin karena untuk menjawab tafsiran ayat harus minimal menguasai 15 fan ilmu. Maka kalau saya belum menguasai 15, maka mengambil tafsiran yang sudah ada. Ini mengutip dari salah satu tafsirannya itu tafsiran Imam Jalalain, Tafsir Jalalain. Ya. Dan tak ada dosa bagimu meminang wanita secara sindiran. Beliau memberikan contoh yakni wanita yang kematian suami. Jadi misalkan dia jomblo ditinggal suaminya wafat dan masih berada dalam masa iddah bahkan. Misalnya seseorang berkata kepadanya, kau cantik atau siapa yang melihatmu pasti jatuh cinta. Ngomong seperti itu. Atau tiada wanita secantik engkau. Atau kalau bahasa kita misalkan pas ketemu dirinya, wah betapa beruntungnya diriku bisa jika bla 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 gitu ya. Atau lanjutan ayatnya atau kamu sembunyikan dalam hati, maksudnya merahasiakan rencana mereka mengawini mereka. Tidak ada dosa ya. Jadi maksudnya dengan sindiran adalah sindiran seperti itu. Ya. Allahu a'lam itu pendapat Imam Al-Jalalain ya. Tentu dengan niatan untuk menikahi tidak bawahnya ditegaskan tetapi jangan mengadakan perjanjian dengan mereka secara rahasia ya.
Maksudnya apa? Di bawahnya dijelaskan perjanjian kawin yang diperbolehkan menurut syariat yang menurut syariat kadang ada dijanjiin doang dinikahin enggak. Di belakangnya perjanjian ya. Makanya kadang ngelihatnya jelas kalau misalkan dosa itu kan ciri utamanya dari Nabi dua. Satu bikin gelisah, dua tidak ingin diketahui oleh orang lain. Makanya kalau jadi judulnya aja udah street itu aja udah tidak ingin diketahui orang lain, pasti ada kesalahan ya. Karena kalau misalkan halal udah walimkan silakan ya. Tapi kalau misalkan caranya aja ingin diketahui orang lain, kata Nabi ciri dosa dua. Kan ini beda dengan amalan yang dirahasiakan untuk menjaga keikhlasan. Nah, itu beda. Nah, ini nanti lanjut ke ada yang kedua, aku menjaga hatiku selama 20 tahun. Lalu hatiku menjagaku selama 20 tahun. Wallahu alam, ucapan ulama terdahulu persamaan di antara mereka semua adalah gimana caranya agar mereka mencapai ridhonya Allah. Masalah hati memang adalah sesuatu yang paling disikan was-was oleh bangsa syaitan ya. Waswisu fi sudurin ke dada manusia ya. Maka kalau kita sanggup menjaganya, maka insya Allah hati yang telah kita jaga selalu hanya pada Allah tersebut, hati itu juga lah yang nanti akan menghalangi dari hawa nafsu. Meskipun hawa nafsu yang menyukai, tapi hatinya tuh nggak akan merasa sebagaimana kata Nabi tadi. Pilihannya dosa itu cirinya selalu dua, gelisah dan juga tidak ingin diketahui oleh orang lain. Contoh, aku suka banget nih sama duit 1 miliar, tapi caranya harus ngambil dari rakyatku. Maka kita tinggal ngecek ini cara ngambilnya, atau kalau aku mengambil buat gelisah nggak? Selain itu tidak ingin diketahui oleh orang lain nggak? Makanya lihat ada koruptor yang terang-terangan update status alhamdulillah hari ini berhasil mengambil uang rakyatku. Enggak ada ya. Karena jelas itu dosa ya. Makanya di sisi lain ya, hati yang penyakit hati supaya ngelihat orang jangan sampai ada perasaan dengki, agar ketika kita yang perasaan kebaikan, ketika kita yang sampai jadi sombong, meyakini supaya tidak sampai jadi sombong, meyakini adalah dari Allah tersebut, hati yang sudah hidup tersebut, qad aflaha man dassaha wa qad khaba man dassaha. Surat 91 ayat 9 Asyam, surat 91 ayat 9 dan 10. Sungguh beruntung orang yang mengotorinya, dan sungguh kita tadi menolong hati nih, ngejaga hati tadi menolong hati nih, ngejaga hati ini tetap bersih, menjaga kita dari godaan hawa nafsu, yang menjaga kita dari godaan hawa nafsu. Mungkin itu yang beliau maksud, tapi apapun yang beliau maksudkan, selagi beliau Allah, dan kita tahu kata Allah innama yakhsyallah, kita tahu kata Allah innama yakhsyallah. Ulama itu secara bahasa memang jamak dari orang yang berquran surat 35 di Quran surat 30 ayat 28. Sesungguhnya ulama itu adalah yang paling takut sama Allah. Maka ilmunya itu harus bikin dia tambah takut sama bukan malah makin berani melanggar perintah Allah. Berarti ini bisa dicegah, bisa pakai ayat yang ini ya. Mau mesen apa bos? Haram ya? Haram. Saya carikan dalil yang membolehkan, bukan seperti ini ya. Semoga Allah selalu kita menjaga hati kita, dan semoga Allah melalui hati kita sanggup untuk menolak segala hal apapun yang tidak disukai Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan ini. Untuk foto-foto biasanya. Iya. Katanya kalau enggak berarti beres, udah enggak perlu majelis kami berangkat. Iya. Saya gitu. Ya udah sok mangga. Samina wa atona. Halo adik-adik semua. Kayak anaknya Pasya Ungu ya. Ya Pasya Ungu juga ya. Masya. Waalaikumsalam. Jadi pertanyaannya kan tadi mengenai siapa yang nah ini kalau misalnya kita sudah terjebak dalam kondisi itu, tapi kita yang mencoba kembali ke jalan yang Allah mana cara yang benar.
Langsung ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin. Bagaimana kita ingin memperbaiki jalan yang Allah sukai, padahal kita mungkin pernah menjajaki jalan yang Allah tidak ridhai. Ada satu pertanyaan, karena dulu Yunda itu menerima curhat dari para teteh-teteh, para ahwat, para muslimah. Banyak sekali DM masuk ke Yunda yang mungkin sekarang itu nggak bisa dibalas satu persatu. Salah satu DM yang masuk itu seperti ini, hampir mirip pertanyaannya. Teh Yunda, mohon maaf, Yunda nggak sebut nama ya, tapi kita ambil rohnya. Teh Yunda, saya ini mohon maaf, saya pernah berzina beberapa kali. Mohon maaf, sampai pernah hamil dan sudah punya anak. Teh Yunda, apakah sekarang saya hijrah ceritanya? Saya hijrah, saya tobat, saya mohon ampun kepada Allah terhadap jalan yang dulu pernah saya tempuh itu salah. Laki-laki yang ninggalin, jadi sudah zina beberapa kali, akhirnya hamil. Terus sekarang punya anak, alhamdulillah anaknya nggak dibuang, diurus, tapi nggak ada bapaknya. Terus nanya sama Yunda, sekarang hijrah ke Yunda dengan kondisi jalan yang salah dulu, apakah saya berhak atau bisa mendapatkan laki-laki yang saleh dengan diri saya yang seperti ini? Apa jawaban Yunda? Bukan hanya bisa, tapi bisa banget. Kenapa? Karena Allah itu Ghafurur Rahim. Allah itu maha pengampun, lagi maha penyayang. Allah itu sangat senang kepada seorang hamba yang ketika dia melakukan kesalahan lalu dia bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Bagaimana ciri orang yang bertaubat nasuha? Yang pertama adalah dia membenci perbuatan dosa yang pernah dia lakukan. Yang kedua, ia berjanji kepada Allah tidak akan pernah mau melakukan dosa yang sama. Yang ketiga, ia berdoa kepada Allah, memohon ampun kepada Allah seperti memohon ampunnya Nabi Adam alaihi salam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Atau kepada minta ampunnya Nabi Yunus alaihi salam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Sudah, kalau sudah minta ampun kepada Allah, yakin kita punya Allah yang tidak pendendam. Yakin kita punya Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi kalau misalnya dulu pernah salah, sekarang pengen berubah, bismillah. Insya Allah pasti Allah mudahkan. Allah itu tidak melihat seseorang dari masa lalunya, bahkan kita pun tidak boleh melihat seseorang dari masa lalunya. Coba kebayang kalau Yunda melihat kode Desi dari masa lalunya, mau nggak Yunda dilamar sama mantan bandar judi? Mau nggak? Karena si Yunda tidak melihat seseorang dari masa lalunya, karena Rasul pun tidak melihat seseorang dari masa lalunya. Umar bin Khattab pernah mau membunuh Nabi Muhammad SAW, tapi begitu Umar datang kepada Nabi mengucapkan, ya Rasulullah, saksikanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rasul enggak ada dendam. Udah, Rasul pandang Umar yang sekarang, Umar yang beriman kepada Allah. Jadi bisa nggak, boleh nggak saya perbaiki jalan yang benar? Bisa banget, dan kamu berhak banget dapat yang terbaik. Ya. Tinggal berarti sekarang AA tinggal cari guru, mungkin belajar sama ustadz beberapa yang pakar di bidangnya. Mau belajar apa? Mau tauhid, belajar darul tauhid. Mau fikih, belajar mana? Silahkan. Bekali ilmu dengan bekali diri dengan ilmu. Karena imam ini, karena laki-laki itu adalah imam, pemimpin. Jadi dia yang akan membawa ini anak-anaknya, istrinya kemana? Dia yang akan membawanya, maka dia harus punya iman, dia harus punya ilmu, dan dia juga harus punya kecintaan yang lebih besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada anggota keluarganya. Jadi jawabannya bisa banget. Kalau pengen berubah jalur istilahnya ya, bisa banget. Tinggal cari guru, circle yang mendukung kamu untuk kamu bisa berproses dengan jalur-jalur yang sesuai dengan apa yang Allah ridhoi.
Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bisa menjawab. Izin, bismillah. Yang dimaksud tadi silah. Yang dimaksud juga tadi pertanyaannya, saya menangkap ceritanya hanya pengen hijrah ya. Tapi nanti takut menyakiti orang yang sudah tumbuh berkembang rasa tersebut ya. Belum. Apanya buang? Namanya obat kadang memang pahit rasanya ya. Masya Allah. Tapi selagi dosisnya pas bisa menyembuhkan. Jadi Nah, buang situ. walaupun bagi orang itu misalkan ternyata pahit, bismillah, mudah-mudahan ada momen di mana dia sadar bahwa itu adalah pertolongan. Ini buang ini apa? Sama, misalkan 10 koruptor ditangkap satu, ngambek tuh yang satu, kenapa saya doang yang ditangkap, yang 9 enggak. Tapi 4 tahun setelah di penjara dia sadar, alhamdulillah saya yang ketangkap, jadi bisa gugurin dosa dan kenal Islam. Ya. Karena kalau mau, kalau perlu, kalau bisa, kalau memungkinkan, udah ajak sama-sama hijrah. Ya. Atau halalin sekalian, ya. Udah selesai usaha. Masya Allah. Kecuali kalau memang tidak bisa dihalalkan karena bertentangan dengan syariat, misalkan namanya Asep gitu ya. Nah itu boleh. Tapi kayaknya bukan ke arah sana ya. Tapi toh istilahnya tadi kalau misalnya oke kita pengen hijrah tapi takut menyakiti ada orang yang harus tersakiti. Ya sekarang bisa jadi terasa sakit. Tapi kalau misalkan itu seiring berjalannya waktu kita doakan, kita tambah takwa, mereka juga Allah turunkan hidayah, bismillah. Sekarang aja terasa sakit saja, jadi malah dianggap sebagai pertolongan. Ya. Terus toh cepat atau lambat memang harus kembali kepada Allah. Ya itulah yang namanya efek samping ya. Dari awal sudah tahu ujung-ujungnya akan sakit tapi diterusin. Ya udah, ya kan berarti pengen lebih sakit sekarang atau pengen lebih sakit nanti ya. Allah a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan.